Baik Bu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kita ke acara berikutnya, sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Hadril. Untuk itu, saya panggil Pak Hadril dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa beli sarapan. Pak Hadril, mari kita diskusi. Semoga Al-Quran makin terbenakkan. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu Remawati. Terima kasih Pak Adril. Ibu Rema udah 2 kali atau 3 kali ya, sampai? Iya, sudah 4 kali kali Pak Adril. 4 kali ya. Oh iya, udah mantap nampaknya. Jadi Insya begini. Allah, jangan susah-susah Pak Adril. Enggak ada susah. Kita sama-sama belajar kok. Kita sama-sama belajar. Dan kita untuk sama-sama memahami proses pembelajaran. Ya. Jadi di ayat ini, ya ayat yang 83 ini, ketemu fa-nya 3 kali. Di pertama itu di fa'in raja'aka, kan fa kan. Kemudian agak di tengahnya ketemu juga fa. Fasta'zanu, ya. Fasta'zanu ka. Nah, kemudian di belakangnya faqul. Faq'udu. Itu udah fasta'zanu. Kemudian belakangnya ketemu faqul. Ini ya ada 3 fa, tapi fa kudus terakhir tadi. Masih ada lagi faq'udu. Oh yang di bawahnya. Ya. Terakhir Pak Adril. Oh ya di bawahnya ya, Pak. Ya. Pak Kudu ya. Apa namanya? Kita tinggal sesuaikan aja dengan konteks Pak Dia. Kapan dia berarti maka, kapan dia berarti lalu. Ya. Kan banyak artinya nih Pak Dia. Ya. Jadi fa di depan ini dengan fa yang kedua itu atau ketiga dan keempat itu bedanya apa yang bedakan di dalam dalam konteks ayat ini? Fa di depan kok ada fa di depan? Ada. Ada apa di depan? Kenapa kira-kira? Sebenarnya Pak Dia bisa juga nanti sebagai penyambung ayat berikut sebelumnya tuh Pak Dia. Jadi seolah-olah ayat ini tidak berdiri sendiri, ada ayat sebelumnya. Ya. Nah. Di ayat dia sebelumnya ayat 82. Ya 82 ya. Kan orang yang tertawa sedikit dan nangis banyak. Mereka ini kan masalah ketawa orang-orang banyak. Ya. Orang munafik. Ya, yang selalu bergembira ria nggak anu lah gitu. Jadi nampaknya fa itu lentur Pak ya, lentur. Lentur. Ya. Tidak selalu maka. Ya, kita sesuaikan nanti. Ya, soalnya untuk yang kedua ini lalu Pak Adril. Lalu ya. Lalu ya. Sekarang ini mengapa yang pertama itu maka, yang kedua ini lalu. Itu mungkin secara tata bahasa secara tata bahasa Arab gitu kan. Menurut Ibu Rehma, yang mana yang membantu kita bahwa ini membuat berbeda? Bagaimana cara menerangkannya? Mungkin di konteks ayat kali ya, Bu. Iya. Di konteks ayat, Pak. Kalau kita pakai maka kan sudah terjadi nih. Maka jika Allah mengembalikan engkau,
Sudah terjadi dalam satu kejadian ya Pak Del, maka fa berikutnya lalu lagi. Kalau pakai maka lagi, kalau maka itu biasanya kejadian pertama terputus, muncul kejadian kedua. Tapi kalau lalu itu kejadiannya satu kejadian kayaknya Pak Del. Iya. Satu kejadian. Jadi kan fa in rajaka Allahu ila ta'ifatu minhum jadi dalam kejadian yang sama ini. Iya. Kalau lalu itu mungkin kejadian yang terpisah ya. Satu kejadian satu disusul oleh kejadian dua itu maka. Tapi kalau kejadian satu di dalam itu ada kejadian keduanya itu lalu berarti Pak Del. Iya. Dan saya perhatikan di belakang fa yang kedua ini kan fasta zanuka kan gitu ya. Ya, Ini kan apa tadi ini bentuknya? KKL, KKL istazanu. ya. KKL kan dengan pelaku Hum. pelaku hum ya. Yang di atas KKL juga kan? Iya. Tapi ya ini sesudah Pak ada arah huruf syarat, ada in gitu kan? Jain Iya. ya. Huruf syarat. Jadi ini yang akan kita olah. Biasanya sesudah ini tuh bisa juga Pak Gesang begini, pertanyaan saya. Ini kan KKL. Ya, Andaikan itu KKSAD sesudah urus syarat itu banyak dalam ayat, bagaimana pengalaman Bu Rema ketahui? dia mensukunkan itu ya. Iya, Jadi- Pak Adil, kalau in mensukunkan ya Bu ya, salah satu Ya. dari Kalau KSAD huruf ya. yang mensukunkan KKSAD setelahnya. Jadi Iya. bunyinya fa'i yarji' jadinya kan. Kalau dia KSAD. Ya, itu yang maksud. Jadi Ya. kalau untuk KKL tidak berubah. Tidak bisa Pak. Saya dicoba Tidak tuh. berubah. Karena kalau Untuk disukunkan berbeda jadinya nanti kan. Ya. Nah, mungkin Dengan disukunkan. KKS beda. Jadi in itu berubah ya merubah kata kerja KKSAD di belakangnya. Ini yang menarik bagi saya. Dan kemudian fa ini terjemahannya sesuai dengan Yang konteksnya. merubah itu hanya KSAD kayaknya. KKSAD ya. Iya, KKL enggak. Ya. Saya tadinya berpikir di Fasta Zanu itu sudah huruf-huruf jawab syarat, ya. Belum, bawahnya lagi. Satu rangkaian kegiatan tuh Pak Dev. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Ya. Sebelum lanjut ke belakang, kita mengolah roja'ah. Sebenarnya dalam kamus itu roja'ah itu atau biasanya ini kan pola fa'ala roja'ah itu. Sebenarnya yang banyak ditemukan dalam ayat itu kembali. Ini kan polanya apa, Bu Rema? Polanya fa'ala, Pak Adil. Tapi biasanya banyak dalam ayat itu kembali. Tapi di sini kok diterjemahkan mengembalikan. Jadi kalau kembali nggak cocok dari konteks Pak Dev. Iya, di Munawir. Diambil di kamus Munawir. Oh iya, memang ya saya ketemu juga di Munawir ada ya. Ya. Ini yang kalau ya. Iya. Kalau Karena kembali, apa? ya silakan Pak Dev ya. Kesannya ada juga pola lain. Kita ambil aja yang sederhana di Muhammad Yunus yang mengembalikan dengan terjemahan mengembalikan. Apa saja pola kata kerjanya, pola kata kerja ditemukan mengembalikan dalam kamus. Yang lebih mudah mencarinya di Muhammad Yunus. Ya, silakan Muhammad Yunus. Munawir ada juga emang. Saya ambil di Munawir nih Pak Adil. Munawir. Oke. Mengembalikan af'ala Pak Adil, ada arja'ah. Af'ala. Ada satu lagi. Ada satu lagi itu. Af'ala. Terus Roja'ah itu. Oh iya, roja'ah.
kembali atau Ah, ah. mengembalikan. Mm-mm. Kemudian ifta'ala, irtaja'a juga mengembalikan. Bukan. Pola fa'ala, fa'ala ada nggak? Kalau fa'ala Ah, mengucapkan tarji nih Pak Ardi. oh, bukan mengembalikan Artinya, itu ya? bukan mengembalikan. Ya. Ada di bawahnya mengembalikan juga itu. Kan ada di Ah, ah. bawahnya lagi itu. Di bawahnya masih ada itu artinya. Raja'a mengucapkan tarjih, bawahnya lagi raja'a wa arja'a mengembalikan. Iya. Oh iya. Tapi yang raja'a di atas juga mengembalikan tuh Pak Dek. Iya, iya, mengembalikan ya, ya. Raja'a syai'an. Ah, ah. Iya, iya. Ya, Jadi di sini kalau kita ambil kembali Pak Dek nggak nyambung deh Pak Dek. Maka jika Ah. Allah kembali kepada engkau kan ya, Allah kembali kepada engkau nggak nyambung dia. tidak nyambung ya. Ya, ini yang menjadi analisis bagi Ya. saya. Kalau ini subjeknya Allah, tidak mungkin Allah kembali. Kembali. Ya, Ya. ini yang setelah dianukan dipahami Analisa ya. Hanya mekan jadinya. analisa gitu. Kok Allah kembali kepada engkau, ya nggak cocok ya. Iya. Tapi memang ya mau tak mau ini harus mengembalikan, tentu Allah akan telah mengembalikan engkau, kan gitu. Kan ya kan ini pelakunya huanya Allah kan berma ya. Ya, huwa karena berharokat domah. Nah ya, makanya saya dari tadi malam mikir-mikir, ya kenapa nih ini kok terjemahnya mengembalikan, sebenarnya secara polanya pola pala. Kecuali polanya apa ada ayano itu membuat pola fa'ala itu membutuhkan objek. Ya. Ya, kalau sini kan Tadi di sana diambil di Menawir jadinya. ya, ya, dari Menawir. Jadi objek kan ila ifatin. Ya, jadi kan itu objek sebagai objeknya juga kan. Ya. Objek satu, objek dua nih Pak Dir. Ya. Apa Ya. keterangan aja dia. Dianggap keterangan ya. Ya. Oke. Kemudian mengenai to'ifatun. Ini Ibu bikin KBPA. Ya. Iya, Pak. Tapi yang jadi pemikiran saya, kalau secara menerjemahkan nggak cocok nampaknya. Yang cocok itu ada di dalam kamus Mahmud Yunus itu pada halaman 242 itu. Yang betul-betul murni ya, KBPA yang mana yang Ibu lihat 42 Mahmud Yunus 242 ya. Coba kita buka. Ifah. Ya. Jadi yang KBPA yang ketemu dalam kamus Dua Pak Dir. Ya. Kalau yang laki-lakinya yang mengelilingi atau yang berputar-putar kan. Kalau perempuannya segolongan jadinya Pak Dir. Ya itu. Jadi yang KBPA-nya itu yang lebih pas kan to'ifun, ya kan? Kalau laki-laki, gender laki-laki Pak Dir. Gender laki-laki. Ibu Ya. udah ketemu sama Bu Rema? Sudah Pak Udin. To'ifun yang mengelilingi, kemudian to'ifatin segolongan, sekumpulan, sejamaah. Itu segolongan. Jadi orang kan arti-katanya ta'afa itu kan mengelilingi Pak Dir. Ya, jadi kalau mengelilingi, perempuan yang mengelilingi laki-laki. Kalau perempuan yang mengelilingi juga situ-situ aja orangnya. Berarti segolongan dia kan. Komunitas kecil jadinya kan. Iya. Bisa aja seperti itu kaitannya. Iya. Inilah aturannya pada kalau gender laki-laki lain, jadi perempuan lain lagi artinya. Iya. Jadi gender laki-lakinya to'ifun. Yang mengelilingi. Yang mengelilingi kan. To'if
Toifatin, Baik toifatan, lagi. toifatun ya. Mm-mm. Segolongan. Golongan. Menjadi segolongan. Jadi nampaknya seperti KBKK gitu loh, seperti Ya. KBKK. Tapi kalau secara rumus, kita kan punya rumus. Kita rumus ya. Ya. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman Bu Rehma, kalau ada toa di belakang ini, toa ini Marbuta. toa butuh di belakang, untuk petunjuk apa saja tuh? Yang pertama yang kita pahami itu gender. Yang pertama gendernya kan. Ya. Ya. Yang kedua apa? Ciri kata benda, Pak Adil. Ya, ciri kata benda. Ciri kata benda. Itu kemudian berdasarkan pengalaman, apakah selalu tunggal atau juga bisa jamak? Bisa tunggal, bisa jamak, Pak Adil. Ya. Ya itu. Malaikatun ya. Jamak itu. Malaikatun. Ya, ini kan kita pemahaman kita makin lama. Pak Adil nanya satu, saya nanya juga ke Pak Adil, nggak dapat juga. Nah, Bu Resna, andai saja ada jamaknya, kira-kira jamaknya apa modelnya ini? Taifatin tunggal, andai saja jamaknya apa jadinya nih? Anggap reguler dia. Toifatan misalnya Bu ya. Kan ini taifatan karena ada wijar Ya. kan. Nah, kalau jamaknya gimana tuh? Toifatan, toifatani, toifatin, toifatan. Itu dia ya. Taifatin kalau dia objek ya. Nah, kalau dia jamak subjek taifatun. Ya. Oke. Jadi pa-nya tuh yang panjang nanti ya. Ya, Iya. Pa-nya yang panjang ya. Ya. Taifat. Ya. Ayatun, ayatin. Ya. Jadi kan udah mah semakin lama kita memahami ayat ini kan semakin paham kita dengan kata-kata. Ya. Itu tawaf itu kan tawaf ini berputar mengelilingi kan. Ya. Otomatis hafal kata-kata itu. Jadi yang selama ini hafalan, sekarang pemahaman tawaf taifat. Oh, yang mengelilingi. Jadi dan kemudian dengan diskusi kita ini ada KBPA-nya yang dianggap KBPA yang laki-laki toifun yang mengelilingi. Tapi kalau sudah berubah menjadi gender perempuan, menjadi golongan jamaah kan bisa juga yang mengelilingi, tapi mereka di sekeliling itu aja. Jadi kelompok minoritas kan artinya itu juga Pak Del. Jadi mengelilingi dia itu. Jadi bisa sekelompok, segolongan itu nyambung dengan mengelilingi tadi. Iya. Tuh, Pak Del. Iya. Mantap. Alhamdulillah. Kan bertambah juga pemahaman kita. Alhamdulillah. Iya. Kemudian di sini ketemu fa di sini kan. Diterjemahkan dengan lalu. Itu. Jadi di belakangnya KKL gitu kan? Iya. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan pola istaf'ala, yang terpikirkan terjemahnya apa Bu Rema? Memohon atau meminta Pak Adril. Ya, mohon atau meminta. Ini sudah otomatis kita nih makin paham dengan akar kata azina di sini ya. Iya. Kalau kita bikin KBPA-nya, bagaimana jadinya? Yang meminta izin. Merumusnya mustaf'ilun. Ya. Mustaf'ala mustaf'ilun. Berarti musta'zinun. Ya. Musta'zinun. Musta'zinun, musta'zinani, musta'zinuna. Oh iya. Ya, memang itu nampaknya cocoknya. Kemudian lil khuruji. Jadi apa pengaruh li terhadap kata belakangnya?
Mengkasrohkan, Pak Budi, Pak Adil. Nah, jadi berarti memperkuat apa namanya, bahwa menunjukkan ini kata benda. Kata benda ya. Kata benda. Ya, bisa aja saya bertanya, enggak ini anu nih, KKSAD ada alif di depannya, umpamanya gitu. Tapi ini apa di depannya apa nih? Di depan huruji. Al huruf. Al. Jadi karena itu ciri kata benda di sini apa saja? Alif lam. Ada huruf didahului oleh huruf jar dan berawalan Ya. alif lam. Ya. Ini dasar nih untuk ilmu kita. Ya. Didahului oleh huruf jar dan kemudian Alif lam. Ya silakan Pak Del. belakangnya kalau pengaruli Ya, jadi ji Pak Adil. Al huruja jadi al huruji. ya mengkasrohkan Ya, kata benda setelahnya. ya. Jadi ini diterjemahkan keluar ya. Keluar. Sebenarnya tepatnya nggak keluar tuh, pengeluaran gitu loh. Tapi di sini keluar ini kan terpikir seperti kata kerja. Jadi anu juga bagi saya tuh, jadi pikiran juga bagi saya tuh. Keluar, ya memang keluar, memang kharaja itu keluar. Tapi kalau menjadi kata benda di dalam kamus apa yang ibu Rema ketemukan? Huruf. Keluar juga Pak Adil. Keluar juga Pak Adil. Hurujan. Hurujun juga keluar. Hurujun. Hurujun. Memang terjemahannya keluar. Iya. Iya. Keluar, ya menganu ya. Dalam kurung. Ya, dalam kurung. Ya, nampaknya ya. Jadi memang anu ya, kita anu ya, ini kan gini Pak Budi. Keluar itu kan seperti kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini Keluaran apa ya? keluaran Atau ya. tempat keluar. Tempat keluar ya. Iya. Kan susah. Iya. Pak Del, itulah kelemahan bahasa Indonesia Pak Del. Ya. Tidak bisa digandeng dengan Al-Quran ini, nggak bisa. Sehingga ada kata-kata benda tertentu yang kita sulit mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Maka kita carilah yang terdekat. Jadi terjemahan keluar ini yang terdekat dari huruf ini Pak Del, nggak ada yang lain. Iya. Kita harus akui Pak Del ya. Jadi kita tidak membuat istilah baru apa namanya memaksakan kehendak. Jadi ya kita akui lah. Kalau kosakata bahasa Indonesia nggak seimbang dengan kosakata Al-Quran. Banyak sekali kita temukan kesulitan kita dan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Apalah ini? Ya. Tapi bagi saya memang Pak Ustadz dengan memahami kata per kata ini secara gramatikal ini, Al-Quran ini memang semakin menarik untuk dipelajari. Betul. Iya, ini kalau enggak Allah yang membuat ini nggak mungkin ya dengan sebagus ini tata bahasanya. Tata bahasa ini dari tata bahasa berkata ini saling berhubungan dan tidak bertentangan dan apa connect apa namanya itu matching gitu loh, saling matching. Jadi betul-betul murni gitu loh. Artinya memang asli. Nggak mungkin manusia yang bikin kayak gini. Nggak bisa. Ya, jadi menambah ke tauhidan kita, ke akidah kita. Kemudian begini, di belakangnya ada lan. Iya, Pak Udin. Ya, lan takhruju. Ya. Ya. Sebelum masuk ke lan itu,
mengenai fa juga apa namanya? Ini jawab Ini syarat ya. ini kan merupakan jawab syarat kan? Ya, Ya. Sering dalam diskusi-diskusi kalau itu merupakan ciri jawab syarat itu kebanyakan KKP. Nah, ya selain KKS tadi, KKP ditemukan. Ini ternyata KKP kan ya, di belakangnya. Nah, maka engkau katakanlah, Ya. begitu kan? Engkau katakanlah. Nah, ini anunya. Jadi makanya tadi saya salah. Nah, ini artinya saya salah kalau jawab syaratnya di fasta zanu. Zanu. Nah, jadi ternyata fasta zanu itu lalu artinya kan. Nah, jawab syaratnya di fakul. Nah, kan gitu. Ada KKP. Jadi membantu. Oh iya, karena pengalaman diskusi selama ini jawab secara huruf itu banyak KKP. ya, Ternyata di sini KKP juga. Ini ya. pengalaman juga nih Bu Ya. Rema. Kemudian lan. Ini pengaruh lan ini ya ini sudah merupakan nyanyian bagi kita nih, mempatahkan huruf akhir dan kemudian jadi untuk hum dan antum Nah diganti alif. diganti alif, nanya dibuang diganti alif. Betul. Sama dengan KKP Pak dia prosesnya itu di belakang itu. Iya. KKP jadi KKP huruf mempatahkan, huruf mematikan itu sama itu Pak. Kalau Sama, kita ya. tidak membaca rumus, kita nggak tahu Pak dia. Apa buang Ya. KKP dengan lan. Ternyata sama rumusnya. Ya. Kalau antuma, huma buang ni. Antum, hum, ganti na dari alif. Kalau anti Ya. buang na, kalau guna tetap. Jadi Ya. sama semuanya Pak dia. Jadi Sama ya. satu senjata bisa 3-4 digunakan. Nah, Ya. jadi dengan memahami rumus-rumus itu Pak Dil, saya juga, ya Allah kok sama. Coba kalau kita tidak belajar bagaimana pengarulan ke kata kerja berikutnya. Kita nggak tahu tuh. Tapi setelah kita Iya. tahu, oh sama rupanya. Jadi itu mungkin satu kemudahan Al-Quran juga Pak Dil. Tapi bahasa yang Pak Ustadz bikin ini untuk mempatahkan baris akhir itu yang mengganjal saya dari Nah dulu itu untuk pelaku huwa, Ya. dia, anta, yang doma. Dan Tapi doma dipatahkan. tapi kan bukan baris. Ini yang pikir bukan baris tapi huruf. Itu kata-kata itu yang ada. Merupakan satu dari huruf yang mempatahkan baris akhir kan ya? Baris akhir kan? Ya, baris akhir. Ya. Kalau saya pikir huruf terakhir. Ya, huruf terakhir, mempatahkan huruf terakhir sama. Mempatahkan baris akhir. Ya itu. Itu mungkin pilihan Pak Dir. Pilihan ya. Iya. Tapi Oke, kalau ketemu kita di awal-awal paling mungkin pakai bahasa itu saya. Karena kita tahu belakangannya kan. Yang penting secara konteks dia nggak salah itu aja. Iya. Di barisan terakhir maksudnya ya Bu ya? Ya. Jadi mempatahkan itu untuk pelaku yang domah di akhirnya. Jadi huwa, ya, anta, Iya. ana, nano. Ana, Yang lainnya nano. sama dengan KKP. Nah, gitu. Catatan kan kita buat catatan itu. Nah, cuman pertanyaan saya Bu Rena, apa saja huruf yang lain yang mempatahkan ini? Ada an, Ya, ada izan, ya, ada kai, ada hata, dan Ya. juga ada li. iya. Ya, mantap. Betul. Memang itu mempatahkan semua ya. Ya, Dan banyak dan sangat banyak dalam ayat. ya banyak. Assalamualaikum Ya. Pak Adril. Ya, Pak Saan. Tadi kan Pak Adril katakan setiap kalimat jawab itu kan ada kalimat perintah, kalimat apa kan? Ternyata dia ada dua dulu. Kalimat jawab pakai pa atau tidak pakai pa. Kalau tidak pakai pa, kalau pakai pa biasanya itu kalimat perintah dengan kalimat larangan. Itu yang paling banyak dan kalimat nominal. Tapi kalau yang tidak pakai pa biasanya tandanya tanda sukun itu.
tanda sukun apanya itu, huruf akhirnya itu sukun. Ya, sukun Ya, ya. ya itu. Tambah aja Pak Oke, Adil. Sade yang sukun Pak Adil. Kata Ya, tadi yang sukun Pak Bu ya. iya. Ya. Jadi makanya kalimat syarat itu ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap. Ada yang cuman huruf syarat, kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Nah, kalau kalimat jawab syarat nggak ada huruf syarat itu langsung yang bilang Pak Sat tadi, mati dia, sukun. Nah, Ya. ada di depan ayat itu ada itu Pak Adil. Ya. Ikut nyambung Pak Adril. Ya, Baris silakan. itu mungkin bahasa Padang, maksudnya harokat itu. Jadi iya. Baris kan bahasa Padang baris ya Pak. Ya. Harokat betul, maksudnya harokat. Itu Nana mau kritikan kritik Iya. saya muncul di situ. Baris. Tapi Orang menarik. Padang Ibu Yuniarti ya. Iya, Ada- bahasa Padang memang baris namanya kan. Iya. Iya, Oh, di tapi Padang. kalau bahasa anunya harokat. Mm-mm. Jadi dulu Bu Dokter, Eh, dulu pada saat awal-awal ya, patah itu kita di atas. iya, Baris di atas. atas, Baris baris di baris bawah. di atas, baris Ya. di bawah, baris Di di depan. Nah, Itu. ayo waktu Jadi sentuh. Kok banyak ibu-ibu pengaruh yang protes. bahasa itu Pak Adril, bahasa Padang masuk di situ. Jadi banyak ibu-ibu yang protes ke Dokter Kambo. Pak Ustadz, kami nggak ngerti apa yang di atas, apa yang di bawah, apa yang di depan. Kami tahunya Iya. patah. Kalau orang Padang belajar kan gitu, baris di atas, A, baris di bawah, I, baris di depan, U, A, I, U. Ya. Ah. Oh, waktu sekolah dasar itu pelajaran sama ya. Iya. Jadi Pak Ustadz terpengaruh itu. Didatean, undatena, ake pindapankum, anakum. Nah gitu dulu kan. Iya. Kan ini surah gitu Pak Del. Iya. Sekarang lanjut pertanyaan saya. Pak Adril, boleh ikut nimbrung Pak Adril? Ya. Silakan. Ya, Saprawi Pak Adril. Pak Adril, ini kalau kata kul ini yang KKP ini, Ya. ini kan tidak membutuhkan alif penolong. Nah, kalau di dalam teori dasar kita, ini kan pakai pola fa'ala. Ya. Nah, kalau pola fa'ala itu, teori dasarnya itu harus menggunakan alif penolong. Ya. Ya, mohon penjelasannya nih bagaimana nih? Iya Pak. Ini Nanti penasaran, Pak. Pak Del kita nggak tanya Pak Del. Ini tanya ke saya aja Pak Sabri ya. Pak Del sebagai penanya dia soalnya. Jadi kalau kul ini kan ada huruf sia Pak Sabri ya. Ya. Kalau ada huruf sia maka ketentuan umum boleh tidak berlaku untuk dia. Ini huruf sia Pak Sabri. Oh, gitu. Kita udah ada huruf sia kan Pak Sabri, cuman belum apa ya, belum direview ya. Iya, yang Ya, nanti kita review. KKP ini kan tidak. Kalau ada huruf sia semi irregular al-sani, maka dia boleh tidak ikut ketentuan. Ya Pak Sabri ya. Oke, ya, Pak. Oke. Nah, Ya. Mantap pertanyaannya. Kemudian gini, apa perbedaan pemahaman lan dengan lam? Kan sama-sama tidak tuh. Lan juga tidak, lam juga tidak. Dan Lan itu lebih Kalau lan mustahil ya Bu ya. Lan Tidak itu mungkin terjadi ya. mustahil. Tidak akan pernah terjadi atau mustahil. Nah, Jadi kalau sini kalau lan lan akhruju tidak akan pernah kalian keluar. Jadi tidak akan pernah jadinya. mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Dan tidak akan Iya. terjadi. Terjadi ya. Kemudian lanjut. Takhrujuna itu kita jadikan KKP. Apa KKP-nya? Tahrujuna. Ruj. Ukhruj kan takhrujuna ukhruju. Untuk ini kan Antum. ini pelakunya antum kan? Oh ya. Ruju Pak Adil. Ya. Ukhruju ya. Jadi kalau untuk antum ukhruju, untuk Ya. anta Ruj. untuk Uhruj, antuma uhruja, uhruju, uhruji, uhruja, uhrujna. oh iya. Ya, lanjut. Ini ma'iyah. Ini kan aslinya ma'a dan iya karena ini berubah, sudah diuraikan berubah menjadi ma'i.
Terus ada kata gini, ini kita rubah bersama kami. Ma'ina. Up. Kembalikan ke ma'ana. Bersama Ma'ana. Ma'ana, ya. makna. Bersama mereka. Ma'ahum. Ya. Nah, bersama kalian. Ma'atum. Ma'akum. 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 Ah, ya. Bersama engkau. Ma'aka. Ya. Bersama orang-orang sabar. Ma'as sabirin. Ma'asobirin. Innallaha ma'asobirin. Bersama orang-orang yang bertakwa, gimana, Bu? kotor ya. Innallaha ma'at. Bersama orang yang bertakwa. Ma'al muttaqin. Ma'al muttaqin. Muttaqin. Ya. Ma'al muttaqin. Jadi ya, yang pertanyaan berikutnya ma'a itu belakangnya hati-hati ada ma'al fasikin, ma'al muttaqin, ma'al kafirin. Jadi pertanyaan baru pada ini ma'a ini ya. Iya. Abadan walan tuqatilu. Ini sama konsepnya tadi ya kan, tuqatilu dengan pola fa'ala. Ini pola ini kita jadikan yang memerangi. Yang mana Pak Adril? Yang tuqatilu. Tuqatilu. Apa pola kata Rumusnya kerjanya? dulu, Bu. Rumusnya apa, Bu? Fa'ala mufa'ilun. Ya, jadi Muqatilun. ya. Ya. Muqatilani muqatiluna. Ya. Oh ya, mantap. Ya, terus lanjut. Ini aduan. Ya. Bagaimana cara membuat pola kata bendanya? Cara membuat pola kata bendanya. Aduan. Mau pergi beli keju Yang A-nya apa, Pak Adril? dengan susu. Yang Tapi kita beli. Ya, yang apa? Yang mana? yang fa-nya A. Fanya ain, ya. Ain. Yang fa-nya ain. Ya, Ainnya dal. Ya, ainnya dal. Kemudian wa-nya wa. Lamnya waw. Lamnya waw. Ya. Kan- Ada waw kan- sukun kan- satu. Jadi kan begini Wawnya Bu dua ini Irma. kan? Kalau kita lihat sepintas lalu, ini kan nggak cocok nih pola kata bendanya nih fakulun. Ini kan aduan. Ini kan tasdik di sini. Seakan-akan Iya. nggak cocok nih anunya. Jelaskan, Bu Retnawati. Jelaskan, Bu Retnawati. Wawnya kan dua ini Pak Adril. Oh ya, dua. Waw pola dengan waw akar kata. Itu yang Ya, itu wawnya yang waw bergabung. pola dengan waw akar kata. Yang melebur. Iya. Itu tasdik jadi tasdik daripada. Gitu. Jadi bisa gitu menjadi fakulun. Ya. Ya, Iya. ini kan kalau nggak paham akar kata, nggak paham Ya nggak bisa. ini nggak bisa. Ya, lanjut. Lanjut, Bu Nina. Ya, lanjut. Oke. Inna. Sekarang ini kita bertemu dengan roditum. Kita ini kita bikin KKL-nya dengan pelaku buah sampai huna dengan akar kata rodia. Rodia. Ya. Wanya. Buah. Rodia. Rodia. Terus huma. Rodia. Ya. Rodau. Radu. Rodu. Kalau dia kasar, radu ya. Radu ya. Kemudian Oh, ya. rodiat. Ya, betul. Rodiata. Ya. Rodina. Una. Untuk huna. Ini ingat aja deh, reditum. Jadi untuk lagu una apa?
Rodi. Rodina. 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 Untuk Anta, Roditu. Anta, untuk Radita. Rodita. Rodi sampai keliririn KKN. untuk Antuma, Rodituma, Roditum, untuk Roditi, Rodituma, Rodituna, Roditu, Rodina. ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah ketemu nih. Yang penting bagi nih. Iya. Dari huanya tuh udah ketemu Raditum itu bahwa ini benar nih. Untuk cross checking aja. Al-uqud, al-qu'udi. Ini kosakata ya yang sering juga keluar, tapi lupa-lupa juga duduk. Kemudian awwala marrati. Ini awwala ini kenapa KBSL? Sesuai polanya Pak Adril. Polanya fa'alu tampil ya. Fa'alu. Sama dengan kausara, sama dengan kemarin inatana kausar itu Pak. Karena pola fa'alu ya, karena pola gitu ya. Ya. Jadi artinya yang pertama. Ya, pemenang ya. Kalau juara satu itu kan biasanya pemenang Pak dia. Kita anggap superlatif. Ya. Jadi ini mengenai marratin ini huruf kembar Pak Adil. Ya, marra, huruf kembar. Jadi artinya di sini artinya enggak kali. Di sini ditulis sekali, enggak kali ini anunya. Kalau teman-teman saya itu kali terjemahannya, bukan sekali. Ya. Mungkin pertama sekali karena superlatifnya tadi Pak dia. Pertama sekali. Pertama kali. Ya, ini saya bikin ini. Kalau saya lihat dalam kamus, bukan sekali, tapi kali. Itu mungkin ya beda tipis lah ya Pak dia ya. Iya. Pertama sekali, kalau pertama kali belum tentu superlatif kali ya. Tapi kalau pertama sekali dia superlatif. Ya. Di kamusnya marotun sekali. Sekali Pak Adil dalam 415 itu. Sekali, bukan kali ya? Bukan, sekali Pak Adil. Sekali ya? Saya lihat. Begitu sekali ya. Jadi pertama sekali. Karena ini KBSL di depannya pakai yang pertama sekali. Ya, lanjut. Ini ketemu apa lagi? Apa di sini berfungsi sebagai apa nih? Ini maka. Jadi di sini sebagai karena ini sebagai tadi keterangan ya, ini kan keterangan aja. Ini kan KKP kan, pelaku antum. Iya. Kalian duduklah. Ya. Ini kan orang-orang yang enggak mau ikut perang itu kan. Iya, Pak. Al-khalifina. Ini tanpa pikir panjang. Apa bentuknya? Al-khalifina. KPPA jamak. Jamak ya. Ya ini jamak. ini aslinya sebenarnya apa? Kan ada huruf jar di depan kan? Dia tetap begitu Pak dia. Enggak, bukan khalifun ya, memang khalifin aja. 11 ini. Ya, khalifun. Ya. Saya hanya koreksi ini Pak Ustadz. Aslinya khalifun ya. Enggak, tetap khalifina ya aslinya Pak dia. Ya, anunya untuk tunggalnya Pak Adil ya. Tunggalnya ya khalifun. Ya. Karena ada keterangan Khalifani, khalifina. Ya kan begini. Sifat huruf jar adalah merubah kata benda di belakangnya kan begitu. Mengkasrakan ya. Ini udah kasrah juga. Ya. Ini kalau untuk polanya ini kan tetap kasrah Pak. Jadi ada tanda huruf jar tetap khalifina. Ya. Sama kan ayatin kan, ayatin. Ada tanda huruf jar tetap ayatin. Ya, secara ya. Setelah dirubah karena ada huruf jar depan. Ya, makanya saya selalu tanya aslinya itu khalifun karena ada
Enggak, bukan khalifun, Pak. Tetap nih khalifina. Oh, Kalau iya. khalifun jadi subjek dari ukudu nanti dia. Untuk ya Tunggal. untuk tunggal. Khalifan. Kalau khalifan. Khalifan ya. Khalifan. Oh, Ya, ma'al khalifin. Hah? Oh, Kalau dia aslinya khalifun, jadi nanti pelaku dari okudu jadi nanti dia. Jadi orang-orang yang tertinggal duduk-duduk lah. Jadi itu jadinya nanti. Kan dia disuruh kalian duduk bersama orang yang tertinggal kan? Bukan orang yang tertinggal yang duduk. Gitu Adil. jadi kalau Khalifan, ini Khalifan. jadi kalau ini tentu dirubah nih yang aslinya Tetap biasa khalifina, tetap khalifina ini. tetap Khalifina ini. Ya, yang khalifina itu udah asli ini. Jadi makanya nggak dibuat lagi aslinya apa. Udah ini, udah asli ini. Berarti KBPA sebagai objek ya Pak Ustadz? Keterangan lah ini, keterangan. Oke. Objek atau keterangan. Jadi kan keterangan di sini. Iya. Ya saya berpikirnya karena huruf jar berpengaruh untuk mengkasarkan. Sama dengan biayatin Pak Del. Biayatin. Ada tadabi tetap ayatin. Karena dia memang jamaknya itu kalau tamar buta kan objek atin. Nah, ini juga jamaknya sudah kasrah. Jadi tanpa ada huruf jar dia tetap khalifina. Gitu Pak Del. Oke. Oke, Bapak Ibu semangat. Ya, mantap Bu Remawati. Ya, terima kasih Pak Adril, terima kasih Bu Kasih, ya. Pak Adril. Bu Rehna, Pak Hadril, bukan Rehma, Rehnawati. Iya. Oh, Bu Rena ya. Tinggal di Sleman ya, Sleman Jogja ya. Iya, Baik, di Bapak Sleman, Ibu Pak Adril. semuanya. Demikian tadi ya, kita diskusi dengan Pak Adil, karena waktu juga ada 7.37 ya. Sementara